pagi semuanya. Apa kabar kalian? Mem Nani berharap semua dalam kondisi sehat adanya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat Tara Kanita. Yes. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan Mem Nani. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang koperasi dan pengelolaannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini dan semoga kalian semua bisa lebih memahami materinya. Terima kasih. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu apa sih yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita hari ini. 3.8 mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Sedangkan 4.8 mengimplementasi lanjut mengenai pengertian dari koperasi. Apa sih koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengertian koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas. Sekarang kita akan melihat landasan koperasi. Apa saja landasan koperasi? Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Sedangkan yang kedua, landasan struktural. Landasan strukturalnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan operasional. Yang menjadi landasan operasional adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang keempat, landasan mental koperasi adalah kesetiakawanan. Mengenai asas koperasi. Asas koperasi ada dua. Yang pertama adalah asas kekeluargaan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Sedangkan asas yang kedua yaitu asas gotong royong. Maksudnya setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Jadi dua asas koperasi yaitu kekeluargaan dan kita lanjut ke prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah garis-garis yang dijadikan penuntun dan digunakan oleh koperasi untuk mengaplikasikan tuntunan tersebut dalam praktik koperasi. Jadi semacam kompasnya gitu ya, atau petunjuk arahnya supaya kita tidak salah langkah. Adapun prinsip koperasi ada 7. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Artinya tidak dipaksa. Kemudian yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Kemudian yang ketiga, pembagian SHO dilakukan secara adil. Kemudian yang keempat, pemberian balas jasa terbatas pada modal. Artinya semakin besar modal yang kita tanam dalam koperasi, maka balas jasa kita juga akan semakin besar. Kemudian yang kelima adalah kemandirian. Kemudian yang keenam, pendidikan koperasi. Untuk pendidikan koperasi, ketika kita mau menjadi anggota koperasi, kita akan
mengikuti atau diwajibkan untuk mengikuti semacam kursus tentang koperasi. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Ini semua prinsip-prinsip koperasi. Berikutnya kita ke fungsi dan peran koperasi. Ada 4 fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi anggota. Yang kedua, berperan secara aktif mempertinggi kualitas kehidupan. Yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat. Kemudian yang berikutnya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Lanjut ke jenis koperasi yang berkembang di Indonesia. Kita lihat yang pertama, koperasi konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi konsumen? Koperasi konsumen, koperasi yang kegiatan usahanya pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan, baik bagi anggota khususnya ataupun bisa juga bagi di luar anggota atau masyarakat umumnya. Kemudian yang kedua, koperasi produsen. Koperasi produsen, kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi. Sedangkan yang ketiga adalah koperasi jasa. Kegiatan usahanya pelayanan jasa non simpan pinjam. Pelayanan jasa non simpan pinjam. Jadi koperasinya memberikan pelayanan jasa. Contoh, koperasi memberikan pelayanan jasa berupa sewa kendaraan, atau juga ada koperasi khusus untuk fotokopi. Ini bagian dari contoh-contoh koperasi jasa. Kemudian yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Kata kuncinya ada di simpan pinjam. Kalau simpan pinjam berarti kegiatannya iya, simpan dan meminjam. Apa yang disimpan? Tentunya uang. Apa yang dipinjam juga biasanya berupa uang. Kita lanjutkan ke jenis koperasi berdasarkan tingkatan dalam pendiriannya. Yang pertama adalah koperasi primer. Koperasi primer ini beranggotakan minimal 20 orang. Ada kata kunci di sini minimal. Artinya kalau lebih dari 20 apakah boleh? Boleh sekali. Kalau kurang tidak boleh. Berikutnya, koperasi pusat. Yang dimaksud dengan koperasi pusat, koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Kalau satu koperasi primer isinya 20, maka untuk menjadi koperasi pusat harus 5 koperasi primer. Kemudian kalau kita simpulkan, jumlah anggota minimal di koperasi pusat berarti 100 orang. Ya, dari mana? Dari 5 ini kan paling sedikit 5 koperasi primer. Koperasi primernya tadi minimal 20, berarti 5 dikalikan 20 maka hasilnya 100. Itu minimal. Apakah boleh lebih? Boleh. Lanjut berikutnya koperasi gabungan. Koperasi gabungan beranggotakan paling sedikit 3 koperasi pusat. 3 koperasi pusat. Koperasi pusat tadi minimal 100 orang. Maka kalau koperasi gabungan jumlah minimalnya adalah 300 orang. Lanjut berikutnya yang terakhir, koperasi induk. Koperasi induk ini beranggotakan paling sedikit 3 koperasi gabungan. Tadi koperasi gabungan berapa anak-anak jumlah minimalnya? 300. Maka ketika koperasi gabungan ini menjadi koperasi induk,
Maka 300 minimalnya tadi harus dikalikan paling sedikit 3 ini. Berarti 3 dikalikan 300. Maka jumlah anggota koperasi induk minimal adalah 900 orang. Ini jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatan dalam pendiriannya. Sampai sini Mem Nani berharap kalian bisa paham. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan melihat perangkat organisasi koperasi. Jadi dalam koperasi itu harus ada 3 ini. Apa saja? Harus ada rapat anggota, kemudian harus ada pengurus, dan juga harus ada pengawas. Masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dan yang menjadi pimpinan tertinggi, kekuasaan tertinggi dalam koperasi yaitu rapat anggota. Jadi rapat anggota itu biasanya diadakan 1 tahun sekali. Berikutnya lagi kita akan melihat sumber permodalan koperasi. Sebenarnya untuk sumber permodalan koperasi itu dibedakan menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama di sini yaitu modal sendiri. Modal sendiri itu terdiri dari ada simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib, kemudian ada dana cadangan dan hibah. Ini semua adalah modal sendiri dalam koperasi. Nah, selain modal sendiri, ternyata koperasi juga punya modal pinjaman. Kalau yang namanya pinjam ini kata lainnya utang gitu ya. Kalau utang artinya kita juga harus mengembalikan utang. Pinjamannya bisa dari mana saja, bisa dari koperasi lain, atau bisa dari bank, atau mungkin juga bisa dari lembaga keuangan lainnya. Ini terkait dengan sumber permodalan koperasi. Kita lanjut. Berikutnya, tahapan pendirian koperasi. Untuk tahapan pendirian koperasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Tahapannya yang namanya tahapan, apakah boleh dibolak-balik? Oke, tentunya tidak boleh ya. Kalau tahapan berarti sudah semacam urutan ya. Yang pertama, persiapan pembentukan. Kalau tahap pertama sudah, maka akan dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu rapat pendirian. Tahap kedua sudah terlaksana, maka tahapan yang ketiga adalah pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian. Kemudian kalau sudah selesai tahap ketiga, kita masuk ke tahap keempat yaitu penelitian anggaran dasar koperasi. Kalau tahap keempat sudah selesai, maka kita akan masuk tahap yang terakhir yaitu tahap yang kelima adalah pengesahan atau penolakan akta pendirian. Ini tadi semua adalah tahapan pendirian koperasi. Jadi poin 1 tidak boleh dipindah menjadi ke poin 5. Poin 5 tidak boleh ke 3 dan seterusnya. Jadi ini sudah urut mulai dari persiapan, kemudian rapat pendirian, pengajuan, kemudian penelitian anggaran dasar koperasi, dan yang terakhir yaitu pengesahan atau penolakan akta. Baik, anak-anak yang terkasih, demikian tadi penjelasan materi koperasi dari Mem Nani. Mem ucapkan terima kasih banyak karena kalian tetap setia
belajar bersama Mem Nani sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Mem Nani berharap kalian tetap mau belajar, dan untuk minggu depan materi ini akan Mem gunakan sebagai pengambilan nilai kalian. Nanti ditambah dengan materi tentang manajemen. Oke, itu saja dari Mem. Tetap semangat, stay at home, dan see you again.